Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak hebat, selamat pagi, semoga selalu tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, yaitu tentang berbagai pekerjaan. Subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama berbagai jenis pekerjaan, lalu yang kedua kita akan belajar tentang pentingnya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama. Nah, anak-anak, kita tahu ya bahwa Indonesia itu terdiri dari bentang alam yang bermacam-macam. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga di daerah pantai ya. Oke, kita akan mengetahui anak-anak jenis pekerjaan sesuai dengan bentang alamnya. Yang pertama yaitu di dataran tinggi. Nah, biasanya jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi ini kebanyakan atau pada umumnya yaitu berkebun ya. Nah, anak-anak juga tahu ya, kalau biasanya di dataran tinggi itu banyak banget perkebunan teh. Karena itu cocok ya dengan cuaca alamnya, kondisi geografisnya cocok sekali dengan teh. Yang kedua, yaitu di dataran rendah. Nah, di dataran rendah ini anak-anak cocok sekali untuk bertani ya, bertani ya. Jadi sangat cocok untuk bertani, untuk menanam padi, palawija ya. Biasanya seperti itu. Terus yang ketiga di daerah pantai. Nah, di daerah pantai ini kan kita suka melihat ya, kalau di daerah pantai itu banyak sekali orang-orang yang mencari ikan. Ya, atau jenis pekerjaannya yaitu nelayan. Seperti itu. Oke, kita akan melihat dulu ya video tentang contoh-contoh dataran tinggi dan pemanfaatannya. Selamat menyimak. Nah, ini dataran tinggi di Jawa Barat yang dimanfaatkan untuk perkebunan teh ya. Pernah ke kebun teh tidak anak-anak? Tentu pernah ya. Nah, biasanya juga ini ditanami kentang ya atau sayur-sayuran ya. Nah, wortel juga anak-anak ini sangat cocok ditanam di dataran tinggi ya. Begitupun dengan tembakau dan kopi ini sangat cocok ditanam di dataran tinggi. Nah, anak-anak sering lihat ya, misalkan di Bogor, di dataran tinggi, ada villa-villa. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan jika orang-orang sedang berlibur, misalkan ke kebun teh. Seperti itu ya anak-anak ya, ini adalah contoh bentang alam, dataran tinggi, dan pemanfaatannya. Selanjutnya, bentang alam, dataran rendah, dan pemanfaatannya. Nah, untuk dataran rendah ini sangat cocok untuk bertani ya. Perkebunan juga cocok, tapi tidak seperti perkebunan-perkebunan yang ada di dataran tinggi. Nah, selain itu juga kalau di dataran rendah ini biasanya dimanfaatkan untuk berbagai jenis pekerjaan seperti perkantoran seperti itu ya. Oke, itu anak-anak contoh pemanfaatannya ya, sedikit dari dataran rendah. Lalu ke pantai. Banyak ya biasanya kalau di pantai, banyak karang. Terus pantai juga dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata untuk liburan ya. Dan juga untuk menangkap ikan ya, dimanfaatkan untuk menangkap ikan.
Nah, biasanya di pantai kan kita suka menemukan pohon kelapa. Oke, itu anak-anak tentang bentang alam di daerah pantai, daerah dataran rendah dan dataran tinggi beserta pemanfaatannya ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak banget sumber daya alam. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan agar sumber daya alam itu tetap seimbang, tetap ada? Nah, yang harus kita lakukan adalah menjaga keseimbangan alam tersebut dan juga melestarikan sumber daya alam tersebut agar tidak merugikan manusia, bahkan makhluk lainnya ya. Lalu apa sih Bu Guru yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul atau ini biasa disebut dengan reboisasi. Yang kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai, lalu meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Nah, ini kita boleh memanfaatkan sumber daya alam, tapi harus sewajarnya ya, sesuai kebutuhan saja, tidak boleh berlebihan. Nah, ini anak-anak ya, contoh dari kerusakan alam akibat dari kita tidak menjaga keseimbangan atau tidak melestarikan sumber daya alam. Nah, anak-anak di laut itu ya, gelombang air laut itu kalau terus-menerus menerjang ke daratan nanti akan mengikis tebing-tebing yang ada di daerah laut tersebut sehingga nanti hasilnya seperti ini ya. Tebing-tebingnya nanti akan terus mengikis. Nah, tebing-tebingnya akan terus mengikis nanti bertambah. Daratannya kan berarti semakin berkurang ya nanti ya. Nah, ini membahayakan daerah daratan ya. Nanti kalau ada pemukiman, misalkan di sebelah sini ada rumah, sebelah sini kan nanti membahayakan juga ya. Oke. Nah, terus bagaimana sih cara untuk agar tebing tersebut tidak terus mengikis? Nah, makanya dilakukan dengan cara reboisasi atau misalkan ini dilakukan penanaman pohon bakau ya. Nah, ini untuk salah satu cara yang dapat kita lakukan ya untuk melestarikan daerah yang ada di sekitar pantai. Nah, seperti itu anak-anak terkait materi sumber daya alam ya, pelestarian sumber daya alam. Jika ada materi yang kurang dipahami, silakan boleh diulangi lagi videonya dan juga boleh bertanya kepada Bu Guru.